Saya Pima masih menemani Anda di rangkaian siaran kami interaktif pagi di Lintas Atambua Pagi, dan kita pagi hari ini kita mau berbicara tentang satu topik yang sudah kami antarkan kepada Anda pagi ini, sudah kami sampaikan sejak pukul 8.30 bahwa penanganan dan pemutusan perkara di Pengadilan Negeri Atambua ini yang kita ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di studio kami saat ini sudah ada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua. Beliau adalah Bapak Muhammad Soleh SHMH. Selamat pagi Pak Soleh. Selamat pagi Mas Epi dan pendengar radio RRI Atambua di seluruh Pengadilan Belu dan Malaka. Belu Malaka TTU Alor Bapak. Dan ya. Dan karena itu pendengar kita ketahui bahwa banyak prinsip yang digunakan ya atau yang dalam kehidupan, tapi satu prinsip saja, yaitu prinsip keadilan yang diketengahkan kepada masyarakat atau kepada siapapun itu yang berurusan dengan hukum. Nah, karena itu kami pagi hari ini mengangkat topik ini tentang bagaimana penyelesaian atau penanganan dan pemutusan perkara di Pengadilan Negeri Atambua. Karena itu Pak Saleh, kalau sampai saat ini di Pengadilan Negeri Atambua seperti apa prinsip-prinsip dalam mengadili suatu perkara atau kuasa kehakiman begitu Pak? kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman begitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar yang budiman. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita diaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi hari ini kami berkesempatan untuk menyapa pendengar semua khususnya di sewilayah Kabupaten Belu, Malaka, TTU dan Alor untuk berbagi informasi sesuai dengan layanan kami di Pengadilan Negeri Atambua. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Mahkamah Agung mempunyai 4 pilar ke badan peradilan. Ada pengadilan umum, itu yang ke bawah sampai dengan pengadilan negeri. Ada pengadilan agama, peradilan agama, itu yang ada di pengadilan agama kalau di tingkat kabupatennya. Ini khusus untuk yang beragama Islam, untuk sengketa perkawinan, kekeluargaan dan syariah. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara. Ini terkait dengan sengketa tata usaha negara. Kemudian juga ada peradilan militer untuk anggota-anggota TNI dan kesatuan TNI apabila melakukan tindak pidana militer. Ya. Sedangkan pengadilan umum selain itu tiga bidang dari agama, tun dan militer itu semuanya ada di pengadilan negeri. Umumnya kita bagi menjadi 2, ada yang perdata, keperdataan, ada yang pidana. Gitu. Untuk keperdataan bisa berupa permohonan atau sengketa-sengketa keperdataan terkait tanah, kemudian perjanjian, pelanggaran prestasi, pelanggaran perjanjian dan sebagainya. Sedangkan untuk pidana tentu melalui penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dari kepolisian, dari kejaksaan, itu nanti kita uji, kita buktikan di pengadilan. Untuk benar tidaknya, salah tidaknya pelaku yang tersangka yang diajukan di persidangan. Sementara itu untuk informasi umum dari gambaran tentang kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh pengadilan. Ya, kita ketahui pengadilan berarti membuktikan ya apa yang sudah menjadi hasil dari penyidikan dan lain sebagainya begitu. Tetapi kan asas keadilan di sini yang diutamakan. Ada selain asas keadilan ketika di pengadilan? Banyak yang harus kita taati dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman. Keadilan adalah tujuan akhir dari semua yang kita proses yang capai. Untuk memenuhi rasa keadilan itu harus diutamakan bahwa kita harus berprinsip imparsialitas antara penggugat dan tergugat, harus kita perlakukan sama, seimbang, kita berikan hak, sama-sama mengajukan bukti yang mereka punyai. Sama juga di pidana juga begitu, antara polisi, penyidik, kemudian dengan terdakwa, dengan penasihat hukumnya, kita beri kesempatan yang sama untuk mengajukan apa alasannya, mana buktinya. Tidak boleh omong doang.
harus Iya, ada iya. buktinya. Harus ada bukti dan harus ada saksi begitu ya. Saksi itu bagian dari bukti. Bukti itu bisa berupa satu keterangan saksi, bisa berupa surat-surat, otentik atau tidak otentik. Kemudian bisa dengan sumpah, bisa dengan persangkaan kalau di perdata atau petunjuk kalau di pidana. Jadi misalkan WA, SMS, ini kan belum masuk bukti di pidana untuk yang baru belum masuk. Hanya khusus untuk tidak pidana tertentu. ITE, korupsi itu bisa sudah pakai rekaman CCTV apa bisa. Tapi untuk pidana umum itu belum bisa dipakai. Tapi mereka masuk di petunjuk. Rangkaian-rangkaian surat-surat, chat, WA apa itu nanti menjadi satu rangkaian menjadi petunjuk yang memberi keyakinan kepada hakim terhadap kesalahan atau berat ringannya kesalahan dari terdakwa tersebut. Iya. Pak Saleh, berkenaan dengan saksi adalah bukti begitu ya. Berarti kalau saksi yang dia sendiri mengalami, bagaimana itu Pak? Kedudukannya. Saksi dia menjadi korban. Kalau bisa Dalam sebuah peradilan diperbolehkan gitu Pak? untuk pidana itu menjadi saksi korban. Makanya ada dua metode keadilan yang pembuktian yang dianut di perdata dan pidana. Ini ada dua perbedaan, ada dua prinsip yang berbeda. Kalau di pidana itu konsepnya adalah mencari kebenaran material. Mencari kebenaran material. Kebenaran material artinya bahwa hakim harus tidak boleh ragu dalam memberikan kesalahan, terbuktinya tindak pidana yang dilakukan dan kesalahannya. Tidak boleh ragu. Kalau ada ragu, walaupun buktinya banyak, hakimnya ragu, dia harus membebaskan. Berarti tidak boleh ada keraguan di sana. Tidak boleh ada keraguan. Ini juga yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dihadapkan ke peradilan begitu Pak ya. Makanya ketika polisi katanya mempunyai bukti saksi, Iya. jaksa juga untuk memverifikasi, kemudian kita uji kembali di persidangan. Terdakwa penasihat hukumnya bisa mengajukan bukti bantahan. Kalaupun maka di pidana syaratnya itu pembuktiannya itu namanya negatif wetlock. Jadi harus minimal 2 alat bukti. Kalau untuk menjadikan tersangka atau terdakwa 1 alat bukti cukup. Tapi kalau untuk di persidangan harus 2 alat bukti. Kemudian tidak cukup 2 alat bukti, tambah 1 keyakinan hakim. Artinya bahwa walaupun buktinya cukup 2 lebih, tapi hakimnya tidak yakin, maka tidak bisa untuk menyatakan terdakwa bersalah. Harus dibebaskan. Berarti tidak semua orang, Pak Soleh, tidak semua orang yang dihadapkan ke peradilan itu adalah orang yang salah. Belum tentu. Oh ya. Orang sampai dinyatakan bersalah ketika hakim menyatakan bahwa terbukti perbuatannya dan orangnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian itu pun masih bisa dibanding, masih bisa dikasasi. Ketika mereka sudah terima putusan, sudah ingkrah, itulah yang bisa baru dia dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana yang dijatuhkan. Itulah fungsinya. Kalau memang yang dimajukan harus dihukum bersalah, apa gunanya pengadilan? Itulah kuncinya. Kita memeriksa, membuktikan, memeriksa ulang betul tidaknya apa yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum dari penyidikan polisi, dan diberi kesempatan kepada penasihat hukum atau terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lainnya. Sebaliknya, perdata juga begitu. Perdata yang penggugat kan dia mengajukan dalil, mengajukan apa? Nanti oleh tergugat dibantah. Kemudian kita uji mana buktimu, mana saksimu. Kadang kita periksa di tempat, kalau misalkan tanah, di mana batasnya, ada apa, siapa dulu udah membuka lahan itu, ada bangunan apa, ada sumur, ada rumah di situ, siapa yang bangun, nenek moyang siapa. Kita kadang sampai turun harus ke lapangan untuk mengecek itu, untuk memastikan. Tapi bedanya tadi kalau saya sebutkan untuk pidana itu kebenaran material, kalau perdata kebenarannya formil. Tidak perlu keyakinan hakim. Artinya siapa yang punya bukti formil yang lebih kuat, itulah yang menang. Ini yang suka masyarakat kadang mensalahartikan bahwa pengadilan salah, nanti eksekusi mereka melawan, susah. Padahal mereka sudah menduduki tanah itu sekian tahun, tapi ternyata surat sertifikatnya orang lain punya. Karena yang diutamakan di perdata itu formil. Formil itu surat-surat yang tertuang dalam teks begitu Pak. Yang lebih otentik. Kalaupun saksi
betul-betul saksi yang menyaksikan, yang mengalami, yang mengetahui betul di mana tanah itu siapa yang buka, kemudian dijual ke siapa. Nah, itu harus, makanya lebih surat-surat yang lebih dominan. Makanya disarankan kepada masyarakat, ini program pemerintah, ada Prona, ada PTSL, yang punya tanah didaftarkan. Itu program pemerintah, itu fungsinya itu supaya bukti formil, karena perdata sifatnya formil, surat-surat yang resmi dari pemerintah resmi itu yang dipakai. Walaupun saudara menduduki di tanah di situ puluhan tahun tapi tidak pegang surat-surat, ya nanti yang lebih menang yang punya surat-surat. Surat-surat ini baik dari zaman kolonial atau yang diterbitkan tetapi tahun sebelumnya, begitu Pak ya? Iya. Surat-surat kan tentu dari aparat terendah, dari desa. Kalaupun dia dulu dapatnya dari hibah begitu? Hibah atau dari zaman Belanda, land reform apa, surat-surat itu kan sejarahnya di situ. Kemudian ada administrasi di ATR BPN itu, dia akan sejarah tanah itu semuanya tahu. Di mana peta-petanya. Dengan kesempatan pemerintah di pemerintahan Pak Jokowi ini membuat dimudahkan untuk mengurus sertifikat dengan gratis, biaya yang murah itu, petugas datang menjemput bola untuk mengukur ke masyarakat. Gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Daftarkan tanah-tanah Bapak Ibu supaya nanti ketika ada sengketa lebih tidak menjadi dominan untuk menang. Belum tentu punya sertifikat juga menang kalau memang bisa dibuktikan bahwa penerbitannya itu keliru, salah. Tapi setidaknya ada bukti hukum begitu. Bukti hukum kepemilikan penguasaannya itu sah. Baik. Ini masalah perdata Pak ya. Kalau masalah pidana kan ada juga kita dengar tentang sekarang ada kebijakan RJ. Jadi tidak semua orang restoratif justice gitu. Jadi tidak semua orang itu kemudian harus dihadapkan ke peradilan gitu Pak ya. Tidak semua kasus begitu Pak ya? Benar, artinya atau dalam konsep yang luas, RJ pun termasuk dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk juga peradilan, tapi bentuknya RJ. RJ adalah sedapat mungkin bagaimana tidak ada mengembalikan, kalau konsep aslinya itu mengembalikan ke keadaan semula, supaya pemulihan ada begitu Pak ya? Pemulihan. Kalau ada kerugian dipulihkan kerugiannya, yang salah dimaafkan, sehingga hubungan antar sosial masih bisa terjaga. Tujuannya itu. Ini awalnya konsepnya ada di SPPA anak. Kalau di anak namanya diversi. Jadi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana, apabila korban memaafkan, kemudian tapi juga diberikan tanggung jawab sosial di situ, apakah berupa denda adat atau melakukan kegiatan sosial. Kalau di anak jangan sampai ada pernyataan bersalah supaya catatan hidupnya sedemikian tetap clean, tetap bersih gitu ya. Tapi tanggung jawab moralnya tetap dimintakan, bahwa dia tadi itu dia sudah melakukan kesalahan, walaupun tidak dinyatakan oleh pengadilan, tapi dia tetap secara sosial ada pertanggungjawabannya. Berarti kita bisa simpulkan begini ya Pak Soleh ya, bahwa sekalipun seorang itu salah ya di mata hukum begitu, tapi di sini negara masih menjamin batas-batas tertentu tentang kehidupan moral seseorang itu. Ini yang luar biasanya di negara kita. Kan memang kalau sudah ada catatan dinyatakan bersalah itu kan akan dibawa sampai mati istilahnya. Nanti ketika membuat SKCK pernah dihukum. Nanti mau menjadi anggota dewan pernah dihukum atau tidak. Walaupun tidak hak politiknya tetap kasus tertentu ya. Setelah 5 tahun atau berapa dia sudah bisa mengikuti, dipulihkan lah, diputihkan. Tapi catatan ini kan tetap tercatat. Rekornya tetap ada ya Pak ya. Dan dengan RJ itu diharapkan catatan itu tidak ada. Tapi ini khusus untuk yang ringan-ringan ya. Kita pertama kali Mahkamah Agung untuk konsep RJ ini apa yang dulu kita kenal dengan tindak pidana ringan yang tidak mencapai 2,5 juta. Pencurian ringan itu itu bisa dengan tipiring. Kemudian awalnya kalau konsep KUHAP kita sendiri belum bisa melaksanakan RJ dengan penuh. Karena belum dimuat, undang KUHAP-nya belum direvisi. Jadi yang bisa melakukan hanya di tingkat penyidik maupun kejaksaan. Kalau perkara itu tetap masuk di pengadilan, biasanya tetap kita nyatakan bersalah, tapi hukumannya yang kita
ringankan Iya. atau dengan percobaan. Baik. Supaya tanggung jawab itu tetap ada. Pak Soleh, kemudian kan kita ketahui juga sekarang ada hakim desa. Gitu. Nah, ini Hakim masuk desa. Hakim masuk desa. Ini tujuannya apa? Sosialisasikan kinerja atau pekerjaan atau apa ya tujuan-tujuan lain daripada hakim atau kehakiman atau seperti apa ini, Pak? Jadi pemirsa sekalian, bahwa Pengadilan Negeri Atambua membuat terobosan ini inovasi berupa hakim masuk desa. Ini yang dulu kita kenal dengan sidang keliling. Oh. Tapi konsepnya, karena konsep sekarang dengan kemajuan teknologi anggaran kita juga sidang keliling itu sudah ditiadakan, tapi bahwa masyarakat melihat terutama di daerah pinggiran, di daerah perbatasan yang susah dengan transportasi itu masih memerlukan itu, maka kami kemudian berinovasi Mendekatkan pelayanan. mendekatkan dengan yang kita beri nama hakim masuk desa. Artinya layanan ini digunakan untuk menjangkau masyarakat supaya tidak yang kesulitan untuk datang ke pengadilan, ke kantor, karena kantor pengadilan adanya hanya di ibu kota kabupaten. Iya, benar. Di Jalan Supomo ya. Di daerah-daerah, di desa-desa belum tentu. Dulu kita di Malaka misalkan, kita punya tempat sidang. Benar. Setting Ada namanya. Depan SMA Negeri 1, saya ingat saya. Masa kecil saya kebetulan di sana, Bapak. Begitu ya. Dulu kita tiap bulan sekali atau 6 bulan kita kirim hakim di sana. Kemudian nanti ditarik diganti lagi. Dulu konsepnya begitu. Tapi kondisi di setting plat kita di Malaka itu adalah setelah kita pisah dengan Depkumham, itu menjadi milik dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM, tidak milik pengadilan lagi, begitu. Sehingga kalau di sana kita tidak punya tempat lagi. Makanya nanti konsep dari hakim masuk desa adalah setelah kita MOU-kan, nanti mereka bisa mengumpulkan beberapa yang butuh untuk mau disidangkan. Tapi ini kita untuk perkara-perkara yang mudah pembuktiannya, seperti permohonan, pengesahan perkawinan. Jadi nanti kita sampaikan ke kepala desa atau di kecamatan, kita kumpulkan. Ada berapa orang yang mau mendaftar itu, nanti hakim kita yang turun di sana. Siap. Pak Soleh, untuk melayani itu. Kita ada juga, kita ketahui ada pengadilan tertutup peradilan tertutup, sidang tertutup, sidang terbuka. Apakah ini karena pertimbangan situasi, kondisi keamanan atau seperti apa biasanya itu? Untuk pelaksanaan tertib persidangan ada perkara-perkara tertentu yang oleh undang-undang pemeriksaannya memang untuk dilakukan secara tertutup. Misalkan untuk anak, baik korban atau pelaku anak, saksi anak, itu pemeriksaannya kita tertutup. Bahkan kita tidak pakai toga. Kita untuk anak-anak kita lepaskan toga supaya menjaga traumatik, karena di persidangan kan kita bisa semua harus dibuka. Misalkan kalau kita boleh aja memerintahkan kepada terdakwa atau bagaimana kamu cara melakukan tindak pidanamu itu, suruh lepas baju, kita di persidangan kita bisa sah di mata hukum ya. Kita punya kewenangan untuk itu, karena kita harus mencari keyakinan. Misalkan dia diduga menyetubuhi orang, tapi dia berkilah bahwa Pak, barang saya tidak besar atau kecil atau tidak berfungsi, kita bisa periksa untuk melihat alat reproduksinya itu untuk kita periksa, kita lihat. Itu jauh sebelum persidangan atau dalam proses persidangan sudah diperiksa itu, Pak? Di persidangan. Oh, saat ketika proses hakim persidangan. harus fakta itu harus dia gali betul benar apa tidaknya. Bapak, Pak Soleh, dari apa yang Bapak jelaskan ya, saya ngeri-ngeri juga ini. Jadi sepertinya sulit ya seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara begitu. Memang tidak mudah begitu, tapi kita memang diajarkan untuk itu, begitu ya. Hal yang sulit ketika diajarkan, dilatihkan, tentu akan menjadi, karena itu memang tugas kita ya, mau tidak mau, seperti dokter, betapa sulitnya dia harus mencari penyakit kemudian menemukan obatnya. Demikian juga lah kita saya kira juga di bidang jurnalistik ada tantangannya semua. Tapi ketika kita sudah passionnya di situ,
sudah memang berniat bertekad kemudian mempelajari apa ilmu yang dibutuhkan, apa-apa syarat-syarat apa yang diperlukan, tentu kita sudah terbiasa dan akan dilatih. Dan Mahkamah Agung melakukan, walaupun di situasi pandemi secara online tetap memberikan penyegaran tambahan ilmu kepada aparat di persidangan. Jadi saya supaya jelas penjelasannya bahwa untuk sidang tertutup terbuka memang sudah disyaratkan oleh undang-undang. Misalkan perkawinan, perceraian, itu kita tertutup sidangnya. Supaya apa? Karena ini privasi, privasi orang. Benar. Tapi nanti untuk semuanya itu tetap nanti pembacaan putusannya tetap terbuka untuk umum. Tapi perlu disadari bahwa artinya terbuka itu pun bukan pintunya dibuka gitu ya. Iya. Terbuka itu artinya boleh ada pengunjung yang nonton. Iya. Nah, kalau tertutup sekarang ini karena ruangan kita ini difasilitasi dengan AC semua dan seterusnya, ya tetap pintu kita tutup semua. Tapi boleh pengunjung boleh ikut. Itu namanya terbuka. Kalau tertutup memang pengunjung sama sekali tidak diperbolehkan. Hanya pihak-pihak terkait yang kita izinkan untuk masuk hadir. ke dalam. Pak Soleh, kemudian sampai dengan saat ini berapa banyak sudah atau tengah dilakukan kasus peradilan itu, persidangan di Pengadilan Negeri Atambua? Di Pengadilan Atambua tipe kelasnya adalah kelas 1B. Tipe perkaranya antara 1 sampai dengan 500 perkara. Begitu. Jadi memang rata-rata total perkara yang kita selesaikan tiap tahun ini baik berupa permohonan, gugatan perceraian, pidana yang diajukan oleh penuntut umum lewat kepolisian, itu total setahun rata-rata 500 perkara. Jadi itu range-nya ya, itu range 500 perkara. Jadi tentu ada target dong Bapak di sini. Harus capai 500 itu. Kita tidak mentarget ya, kita sesuai, lebih pun kita layani. Iya. Kita selenggarakan, tidak ada target yang harus kami sedapat mungkin. Ada dua tipologi ya untuk membaca statistik itu. Ketika rendah tingkat pelanggaran yang di penegakan hukum begitu ya, itu bisa dibaca dua. Kesadarannya yang tinggi atau petugas aparat penegak hukumnya yang tidak bekerja. Berarti mohon maaf Bapak, di sini seperti yang Bapak saya antara range-nya antara 1 sampai 500 gitu ya. 1 sampai 500 ini harus diputuskan juga. Iya, harus selesai. Harus selesai itu. Diselesaikan. Nah, kalau kita di Kabupaten Belu mungkin selama periode masa bertugas Bapak yang paling banyak disidangkan itu dominan kasus apa itu? Iya. Jadi supaya tidak saya lanjutkan sedikit yang pertanyaan sebelumnya tadi bahwa ketika angka tren pelanggaran hukum itu tinggi, itu nilainya dua kemungkinan. Karena penegakan hukum jalan. Benar. Jadi aparat bekerja, sehingga nanti naik itu mesti trennya. Iya kan? Kemudian kita putuskan. Tapi bisa dua, kalau itu sudah jalan betul baik, nanti akan turun itu. Turun itu karena kesadaran yang sudah tumbuh, sehingga tetap penegakan jalan. Tapi ada juga rendah, tingkat penegakan hukum rendah karena penegakan hukum tidak jalan, itu memaknai statistik di dalam bidang hukum ya. Jadi kita ya tetap yang normal itu dalam arti penegakan hukum jalan, penanganannya juga tetap jalan. Dengan itu diharapkan masyarakat kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih tinggi sehingga pelanggarannya rendah. Itu yang diharapkan. Kemudian perkara-perkara yang dominan ditangani di sini adalah terhadap tindak kekerasan perlindungan anak. Jadi banyak memang anak-anak yang jadi korban pelecehan seksual baik oleh lingkungan terdekat, keluarga, bahkan yang terakhir itu oleh ayah kandung begitu, oleh guru dan seterusnya. Ini yang banyak kita tangani, memang khas tidak hanya di Belu Malaka tapi NTT secara keseluruhan di Pengadilan Tinggi Kupang, kita ini di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang, itu termasuk hal yang menonjol. Kemudian baru tingkat kekerasan, penusukan atau ini karena akibat dari minuman keras, dari Shopee atau Moke yang kita masih banyak ini konsumsi itu pengaruhnya benar. Di sana.
Ya, pasalnya kemudian apakah dapat juga dilakukan pra peradilan untuk seseorang tersangka yang apa ya bisa dikatakan dia tidak ada di tempat gitu, disidangkan, dia DPO. In absentia. Oh, in absentia. Namanya sidang in absentia tanpa Itu boleh. kehadiran terdakwa. Itu pun boleh dieksekusi Bapak ya? Iya, ada dua kata yang ditanyakan tadi, ada pra peradilan, ada in absentia. Pra peradilan adalah upaya bagi tersangka, terdakwa untuk menyatakan bahwa tindakan penyidik atau penuntut umum itu keliru, tidak sesuai dengan KUHP. Itu sebelum persidangan perkara pokok. Berarti mohon maaf Bapak, berarti di sini penetapan tersangka itu tidak dilakukan di pra peradilan tadi ya Bapak ya, seperti yang Bapak jelaskan ini. Penetapan tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Nah, bagi yang tidak terima, yang tidak puas dengan penetapan itu, dia bisa pra peradilan. Oh, tahapan Ke pengadilan iya. untuk menyatakan bahwa tindakan penyidik atau penuntut umum tidak sesuai aturan. Nah, nanti kita uji apakah betul tidak penetapan itu. Ini berlaku untuk penetapan tersangka, penahanan yang tidak sah, penggeledahan yang tidak sah, atau nanti untuk ketika dia dinyatakan ternyata dia bebas, dinyatakan bebas, dia bisa menuntut ganti rugi, minta ganti rugi terhadap dia udah ditahan berapa lama itu ternyata dia bebas, bisa diajukan, minta ganti rugi terhadap itu pra peradilan. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang in absentia. In absentia benar. In absentia adalah ketika terdakwa atau tersangkanya lari atau kabur, sementara sidang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini bisa dilakukan untuk yang tindak pidana tertentu, yaitu untuk korupsi, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu walaupun orangnya pergi, tapi tanah, barang, hartanya bisa dimintakan disita untuk dirampas oleh negara. Jadi tanpa kehadiran in absentia ini tidak semua kasus, ada semua kategorial kasus. tertentu Iya. Bapak ya. Kalau prinsip utamanya tetap terdakwa harus datang untuk di persidangan, harus bisa dihadirkan. Baik Bapak Saleh, kalau kemudian mungkin untuk pra peradilan mungkin ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi begitu. Apa saja itu? Iya, pra peradilan adalah untuk apabila ada hal-hal menurut bahwa penangkapannya tidak sah begitu, penahanannya tidak sah, kemudian penetapan tersangka tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya ada itu, bahwa ada satu alat bukti kemudian yang cukup, nanti mereka saling membuktikan itu. Menurut polisi saya sudah punya alat buktinya, nanti kita uji. Menurut penasihat hukum, menurut terdakwa punya buktinya belum. juga. Nah, nanti diuji sebagai penetapan tersangka. Tentu ada syarat-syarat yang dipenuhi harus di situ. Baik, Bapak Saleh, berkenaan dengan kesempatan kita pagi hari ini tentang bagaimana penyelesaian kasus-kasus di Kejaksaan, Pengadilan Negeri Atambua, Pengadilan Negeri Belu, dan masyarakat pendengar kita yang pagi hari ini mungkin tidak sempat beraudiens, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Bahwa Pengadilan Negeri Atambua yang meliputi wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka tetap bertekad, bersemangat untuk menegakkan hukum dan keadilan selurus-lurusnya, seadil-adilnya di Tanah Rai Belu Malaka ini. Kemudian bahwa Mahkamah Agung tetap memberikan kemudahan-kemudahan, mencoba untuk meningkatkan, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Tadi disinggung misalkan melalui hakim desa untuk menjangkau masyarakat yang akses transportasinya susah. Padahal kita juga sudah punya yang namanya e-court, ada e-litigasi, yang orang mendaftar ke pengadilan sudah tidak harus datang sekarang. Iya, online. Udah online. Nah, kita sudah punya itu, tapi mungkin di daerah kan tidak ada sinyal toh, tidak ada internet. Nah, itu nanti kita yang dengan kita atasi dengan hakim desa tadi kalau yang kurang sinyal, kurang ini. Kemudian di pidana sekarang kita akan kembangkan juga yang namanya siberpadu. Nah, jadi nanti polisi ngirim berkas penyidikan ke kejaksaan, ini juga sudah ada aplikasinya. Tidak harus datang lagi, sudah bisa tinggal upload berkas. Kemudian misalkan surat keterangan juga kita punya namanya era terang. Era terang itu yang kalau orang mau minta keterangan belum dihukum, keterangan tidak pernah dipidana, keterangan tidak punya utang, itu tinggal buka era terang,
kemudian masukkan syarat-syaratnya di situ. Nanti kapan selesai ambil, tunjukkan yang aslinya. Jadi cukup datang sekali, biayanya sudah ada di situ semua. Itu namanya era terang. Kemudian dan banyak lagi yang kita coba untuk yang di melalui aplikasi-aplikasi. Ini ke depan karena banyak aplikasi yang harus orang mau lihat jadwal sidang, mau lihat apa hari hasil putusan mungkin. Hasil putusan, direktori putusan apa yang sudah diputuskan tadi. Itu ada namanya direktori putusan. Itu juga sudah bisa dilihat di web pengadilan, dilihat semuanya. Tapi untuk memudahkan masyarakat ke depan ini nanti kita coba untuk menyatukan itu dalam satu aplikasi, nanti bisa di-download di Play Store atau di apa, nanti kita coba kasih nama misalkan Obrigado atau apa nama aplikasinya. Ini lagi kita rancang supaya nanti begitu install satu aplikasi itu semua layanan pengadilan ada di situ. Yang kita sampaikan tadi ekot, mau lihat tilang, ini yang banyak orang yang apa sering dibutuhkan ini. Oh, saya tadi kena tilang, nanti sidangnya Jumat kapan diputuskan, dendanya berapa? Dulu kan harus datang cek ke pengadilan. Benar. Nah, nanti lewat HP dia bisa dipermudah cek, lah. Bisa dicek berapa, tinggal bayar di kejaksaan, ambil surat-suratnya. Nanti ke depan kita coba di 1-2 bulan ini untuk itu bisa di launching. Nanti kita undang RRI untuk. Terima kasih Pak, pasti. Inilah fungsinya LPP RRI, Lembaga Penyiaran Publik. Dan sebelumnya aplikasi yang sama RRI punya juga, itu namanya RRI Play. Jadi RRI Magazine, RRI 30 detik semua ada di sana. Layanan berita, musik semua ada. Baik, saya berterima kasih sekali Bapak Soleh karena kita ketahui sebenarnya Bapak punya agenda penting hari ini, menerima kunjungan dan lain sebagainya. Tapi karena kebutuhan informasi kepada masyarakat, Bapak hadir di sini. Pendengar Pro 1, ini waktu memang singkat, tetapi padat yang beliau jelaskan. Kita akan hadirkan beliau lagi di kesempatan yang lain. Kita akan cari slotnya sesuai dengan jadwal dan schedule. Karena beliau juga, ya kita ketahui, punya jadwal yang sangat padat. Maka pagi hari ini sekali lagi kita berterima kasih kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Pak Muhammad Soleh SHMH. Bapak selamat pagi. Dan pendengar, dengan demikian kebersamaan kita, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Lintas Atambua Pagi. Dengarkan Lintas Atambua Pagi dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi.